Malam ini tema dari novena hari ke-9 itu tentang jiwa yang suam-suam kuku. Jiwa yang suam-suam kuku. Kita melihat bahwa ternyata dikatakan oleh Yesus tentang jiwa yang suam-suam kuku ini membuat hatinya sengsara, hatinya sedih. Dan dikatakan bahwa di doa Taman Getsemani dikatakan oleh Yesus bahwa pada saat itu hatinya begitu sedih karena jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini. Maka tema dari renungan kita malam ini kita ambil supaya hati kita bukan jiwa yang suam-suam kuku, tetapi hati yang membara karena cinta Allah. Maka kita buat judul dari refleksi renungan kita malam ini adalah buatlah hatiku membara karena cintamu. Buatlah hatiku membara karena cintamu. Cinta Tuhan yang membakar api cinta itu di dalam hati kita. Sehingga hati kita tidak lagi suam-suam kuku, tetapi sungguh menjadikan Tuhan sebagai andalan kita, kekuatan kita, hati kita yang sering suam-suam kuku, merana, dan kadang tidak percaya penuh, seperti Santa Faustina dan orang-orang kudus lain yang kita cintai itu. Dan pada hari novena ke-9 ini, kita ingin agar cinta kita itu sungguh membara kepada Yesus, membara kepada Allah. Karena dikatakan oleh Yesus juga kepada Santa Faustina, hosti kudus itu, pada setiap hosti kudus dia hadir. Tetapi berbeda iman yang menyambutnya. Ada orang yang beriman yang sungguh hidup, menyambut hosti yang kudus itu, efeknya juga berbeda dari orang yang menyambut hosti kudus itu hanya seperti benda mati saja. Yesus mengatakan itu kepada Santa Faustina, betapa aku menginginkan iman yang hidup saat engkau menyambut tubuh dan darahku. Maka cinta kita, mari kita tumbuhkan kembali, kita bakar kembali api semangat kita, agar cinta kita berkobar-kobar kepada Yesus. Apalagi besok kita akan memestakan pesta kerahiman ilahi. Mari kita membuka hati seluas-luasnya, menjadikan hati kita tempat kediaman Tuhan, tempat hati yang mencinta, dan bukan hanya mencinta, tetapi cinta yang membara, hati yang membara. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, mari kita lihat apa dikatakan oleh Yesus kepada Santa Faustina tentang jiwa-jiwa yang suam-suam kuku itu. Sabda Yesus kepada Santa Faustina, seperti tadi juga sudah kita doakan, hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang suam-suam kuku, dan benamkanlah mereka di dalam lubuk kerahimanku. Jiwa-jiwa ini paling nyeri melukai hatiku. Karena jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini, jiwaku merasakan kejijikan yang paling mengerikan di Taman Getsemani. Merekalah yang menyebabkan aku berseru kepada Bapa, Bapa, ambillah piala ini daripadaku, kalau ini memang kehendak-Mu. Bagi mereka, harapan terakhir untuk selamat adalah berlari kepada kerahimanku. Kita melihat bahwa Yesus menderita oleh jiwa-jiwa kita bila kita suam-suam kuku percaya kepadanya. Bila hati kita suam-suam kuku mencintai Yesus yang sungguh mencintai kita. Mohon maaf, guru kami ini memang sangat agresif, ribut sekali, dan setiap ada gerakan dia pasti sangat agresif. Mohon maaf atas suara-suara dari luar. Karena memang tempat kami ini sangat hening, kalau ada suara-suara seperti itu menjadi sangat nyaring kedengaran. Kita lanjutkan permenungan kita. Hati yang membara dengan cinta itu, apa yang mendasarinya? Hati yang membara dengan cinta, orang yang hatinya membara dengan cinta kepada Allah, itu pasti didasari oleh iman.
itu pasti didasari oleh iman. Tanpa iman, tidak ada hati itu akan membara dengan cinta. Hati yang membara dengan cinta itu pasti dasarnya adalah iman. Maka iman adalah, dikatakan oleh surat kepada orang Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ini dicatat dengan sangat baik oleh penulis surat kepada orang Ibrani. Penulis surat kepada orang Ibrani ini dikatakan bukanlah Santo Paulus, tetapi seseorang yang bukan Santo Paulus, tetapi seseorang yang sungguh mendalami iman orang Israel. Maka kita lihat kembali dari KGK, Katekismus Gereja Katolik, dari nomor 1814. Apa dikatakan tentang iman? Dikatakan oleh KGK, iman itu adalah kebajikan ilahi. Iman itu adalah kebajikan ilahi. Oleh iman, katanya, olehnya kita percaya akan Allah. Maka dengan iman, kita percaya akan Allah. Bukan hanya kepada Allah saja, tetapi segala sesuatu yang telah Ia sampaikan dan wahyukan kepada kita. Jadi karena iman itu, kita percaya kepada Allah dan segala sesuatu yang diwahyukan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya setiap hari Tuhan mensabdakan sesuatu kepada kita. Mengatakan sesuatu kepada kita. Hanya sering iman kita kurang peka untuk melihatnya. Atau kurang peka untuk mendengarnya. Mata iman kita tidak begitu tajam melihat bahwa setiap hari sebenarnya Allah itu mengatakan sesuatu kepada kita. Maka bila kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, maka segala sesuatu bisa disampaikannya kepada kita lewat kehidupan kita setiap hari dan melalui ajaran gereja yang kudus. Apa yang diajarkan oleh gereja kepada kita untuk kita percayai. Nah, karena Allah itu adalah kebenaran itu sendiri, maka segala sesuatu yang diwahyukan Allah, yang disampaikan oleh Allah kepada kita adalah kebenaran. Maka, bila kita juga menerima penderitaan misalnya dalam hidup kita, ada suatu masalah, ada suatu kegalauan, kekalutan dalam hidup kita, atau salib yang berat yang kita alami, bila itu berasal dari Allah, itu sesungguhnya mau menyampaikan suatu kebenaran kepada kita. Mau mengajarkan sesuatu kepada kita lewat hidup kita. Lewat penderitaan itu, lewat relasi itu, lewat kehidupan yang mencekam itu, Allah kadang mewartakan sesuatu kepada kita. Menyampaikan sesuatu kepada kita. Hanya sering karena iman kita belum membara dan tidak terbuka sesungguhnya hati kita, sehingga kita kurang sering memahami apa sebenarnya yang diinginkan Allah dari peristiwa-peristiwa itu. Maka dalam iman seseorang itu bebas. Dia bebas menyerahkan dirinya kepada Allah. Bebas dalam arti bukan berarti bebas di sini pasif, tetapi bebas dalam arti sungguh menyerahkan diri secara aktif dan bebas kepada tuntunan Allah. Dan ini memang sangat sejalan dengan apa yang kita sangat cintai dalam devosi kerahiman ilahi, bahwa salah satu inti dan jiwa dari devosi kerahiman ilahi adalah menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah, percaya seutuhnya kepada Allah. Jesus, I trust in you. Menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah tanpa berpikir bahwa Allah tidak mungkin tidak akan membawa saya kepada kebenaran, kepada kehidupan, kepada kebahagiaan. Walaupun terselubung oleh salib, walaupun terselubung oleh penderitaan. Tetapi dengan iman itu, sesungguhnya, Jesus, I trust in you, itu mau mengatakan kepada kita, percayakan seluruhnya dirimu seutuhnya kepada Allah. Dan ini kita lihat sejalan dengan Dei Verbum 5, yang dikeluarkan oleh Konsili Vatikan kedua, Dei Verbum. Bahwa dengan iman itu kita secara bebas
menyerahkan diri kita seluruhnya kepada Allah. Karena itu, manusia yang beriman selalu berusaha dan berikhtiar untuk mengenal apa kehendak Allah di dalam hidupnya. Dan bukan hanya berikhtiar untuk mengenal, tetapi juga mau melaksanakan kehendak Allah itu di dalam hidupnya. Maka manusia yang beriman itu berikhtiar untuk mengenal Allah, mengenal kehendak Allah di dalam seluruh kehidupannya. Walaupun nampaknya seperti saya katakan tadi, seperti dalam peristiwa Prapaskah yang kita merenungkan peristiwa-peristiwa salib kehidupan kita, dan salib itu sudah pertama-tama dipundak oleh Yesus di punggungnya, dibawa oleh Yesus di dalam dirinya sendiri. Maka sering terjadi di dalam peristiwa hidup kita, terselubung suatu pasca kehidupan, pasca yang cerah, yang juga terselubung di dalam seluruh kejadian-kejadian hidup kita yang sering kurang kita pahami. Maka dengan itu, seorang yang beriman berikhtiar untuk mengenal kehendak Allah dalam hidupnya, dalam seluruh perjalanan hidupnya. Maka selain berikhtiar mengenal, dan juga mau melaksanakan kehendak itu. Oleh sebab itu Rasul Paulus menyatakan dalam Roma bab 1 ayat 17, dia mengatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Maka dengan itu, seluruh kehidupan kita yang diwarnai dengan berbagai bentuk dan berbagai macam bentuk kehidupan, sesungguhnya di situ Tuhan mengatakan sesuatu. Seperti salah satu madah dari ibadat pagi yang didoakan oleh para biarawan-biarawati pada setiap hari Kamis dikatakan begini, rahmat baru ditawarkan, terselubung kejadian. Rahmat baru ditawarkan, terselubung kejadian. Kita tidak tahu, bahkan dalam situasi duka pun sebenarnya ada rahmat baru yang ditawarkan di situ. Tetapi terselubung suatu kejadian di dalam hidup kita. Maka untuk membuat hati kita membara oleh cinta kepada Allah, hati kita harus didasari oleh iman yang seperti itu. Seluruh kejadian-kejadian itu tidak melemahkan iman kita, tetapi justru mau menambahkan iman kita semakin membara kepada Tuhan. Ada makna di balik setiap peristiwa. Dengan itu kita mengerti orang benar akan hidup oleh iman seperti dikatakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Roma. Kita melihat teks yang berikut. Ini adalah salah satu motto yang sangat dicintai oleh Monsinyur Martinus Dogma Situmorang OFM Cap. Beliau adalah uskup Padang. Beliau adalah uskup Padang almarhum ini. Dia mengambil motto yang sangat indah dalam masa keuskupannya adalah iman bekerja oleh kasih. Iman bekerja oleh kasih. Orang yang beriman akan tampak dalam hidupnya bahwa dia mengasihi. Jadi tidak benar kalau dia mengatakan beriman tetapi tidak mengasihi. Karena iman itu bekerja di dalam kasih. Dikatakan juga dalam Galatia bab 5 ayat 6. Iman itu selalu bekerja, beroperasi, berdinamika di dalam kasih. Seperti yang ditunjukkan oleh Santa Ibu Teresa kepada kita. Dia adalah nabi perempuan modern, boleh dikatakan. Sebagai pembawa kasih kepada orang-orang yang kecil, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Maka iman itu hidup nyata dalam kasih. Selalu ditampakkan dalam kasih. Tidak mungkin seseorang beriman itu tanpa mengasihi. Dan orang yang mengasihi itu pasti memiliki kasih. Orang yang mengasihi itu pasti memiliki kasih. Jadi iman dan kasih itu tidak pernah bisa dipisahkan. Maka untuk menjadikan hati kita membara kembali oleh cinta Yesus, sebagaimana Yesus mengasihi, seorang Katolik, seorang Kristen, seorang pendoa memang harus digerakkan oleh kasih. Imannya harus bekerja di dalam kasih. Karena iman itu tak pernah bisa dilepaskan dari kasih.
Kita melihat yang berikut. Maka apa yang sangat penting bagi kita dalam memiliki hati yang membara? Iman bekerja oleh kasih. Dikatakan oleh Santo Paulus, keutamaan teologal itu adalah 3, yakni iman, pengharapan, dan kasih. Iman itu bekerja di dalam kasih. Apa wadah yang harus kita miliki? Wadahnya apa? Saya ini sering berputus asa. Saya ini sering lemah. Kadang saya kuat melakukan kasih, kadang hati saya membara karena cinta, tapi kadang saya begitu lesu, begitu tidak merasa sesuatu pun. Doa-doa saya juga terasa kering dan sebagainya. Yang penting yang harus kita miliki adalah wadah pengharapan. Wadah pengharapan. Milikilah pengharapan. Santo Paulus mengatakan bahwa saya selalu berharap, kami selalu berharap, walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Artinya bagi orang Kristen, di tengah seluruh kekalutan, tak ada pun tampaknya cahaya untuk menunjukkan pengharapan, tetapi seorang Kristen harus selalu berpengharapan. Besok kita akan melihat bagaimana dalam Injil dikisahkan kepada kita tentang Yesus yang menampakkan diri kepada para rasul, di mana pun pintu-pintu terkunci, jendela-jendela tertutup, mereka bersembunyi takut kepada orang-orang Yahudi. Tapi walaupun pintu-pintu terkunci dengan rapat, tapi Yesus hadir di situ dengan mengatakan kepada para rasul, damai sertamu, damai bagimu. Yesus hadir dalam pintu-pintu yang terkunci. Yesus hadir dalam kehidupan kita yang sering tidak mendapatkan solusi. Tetapi Yesus hadir di situ. Maka milikilah pengharapan. Pengharapan. Semakin besar pengharapan suatu jiwa, semakin besar rahmat yang dia terima. Maka seorang Kristen, seorang pendoa, seorang devosan harus jauh dari kata-kata putus asa. Jauh dari rasa putus asa. Tetapi selalu memiliki pengharapan. Selalu memiliki pengharapan. Dan kita dalam novena hari ke-9 ini mendoakan jiwa-jiwa yang suam-suam kuku. Jiwa yang suam-suam kuku ini harus memiliki wadah pengharapan. Dan kita melihat apa dikatakan oleh Yesus kepada Santa Faustina tentang pengharapan ini. Bahwa rahmat kerahimanku dapat diperoleh dengan satu bejana, yakni pengharapan. Kita melihat rahmat kerahiman Allah dapat diperoleh dengan satu bejana. Ada satu tempat, ada wadah yang dibutuhkan untuk menerima kerahiman Allah itu, yakni pengharapan. Maka seberapa besar pun penderitaan atau apapun yang kita alami dalam hidup ini, entah sukacita atau kekurang beruntungan atau apapun sebagainya, harus berpengharapan. Tidak boleh putus asa. Tidak boleh suam-suam kuku. Berpengharapan. Pengharapan itu dikatakan seperti bejana. Tempat kerahiman itu ditampung. Maka semakin besar pengharapan satu jiwa, kata Yesus, semakin banyak rahmat yang akan dia terima. Semakin kecil pengharapan kita, sudahlah, tidak bisa lagi, tak mungkin lagi. Tidak ada lagi optimis, semua serba pesimis. Semakin sedikit juga rahmat yang kita terima. Maka semakin besar dikatakan oleh Yesus, semakin besar pengharapan seseorang, semakin besar pengharapan seseorang, semakin banyak rahmat yang dia terima. Nah, kemudian kita lihat lagi dalam buku catatan harian Santa Faustina dari nomor 1074. Dikatakan, putriku, katanya, katakan bahwa aku adalah sang kasih dan sang kerahiman sendiri. Apabila jiwa menghampiri aku dengan penuh pengharapan. Jadi, bukan soal saya ini suci, bukan soal saya ini saleh, bukan soal saya ini berdosa, bukan soal saya ini imam, tetapi dikatakan oleh Yesus, aku adalah
Sang Kasih dan Sang Kerahiman. Apabila jiwa menghampiri aku dengan penuh pengharapan, kita lihat, penuh pengharapan. Mari kita resapkan dalam hati kita ini. Apabila seseorang menghampiri aku dengan penuh pengharapan, aku akan memenuhinya dengan rahmat. Kita melihat. Ini satu ungkapan iman yang sangat mendalam. Dan Yesus sendiri yang mengatakan ini. Betapa luar biasanya kita. Yesus mengajarkan kita agar memiliki pengharapan. Memiliki wadah pengharapan itu. Supaya hati kita berkobar-kobar kembali. Tidak suam-suam kuku. Saya yakin bukan tanpa satu alasan Yesus membuat novena hari ke-9 itu tentang jiwa yang suam-suam kuku. Karena apa? Karena banyak sekali orang Kristen itu sebenarnya juga berjiwa suam-suam kuku. Dan kalau kita menyadari dan kalau kita jujur, kita pun sering jatuh kepada jiwa yang suam-suam kuku ini. Sehingga dikatakan oleh Yesus tadi dalam catatan pertama, Yesus begitu sedih di Taman Getsemani karena jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini. Kita antara percaya dan tidak kepada penyelenggaraan Allah. Kita antara percaya dan tidak. Kadang kita percaya, kadang tidak. Jadi tidak sungguh kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya. Maka dikatakan oleh Yesus, milikilah pengharapan. Pengharapan. Bukan soal kamu itu berdosa, bukan soal kamu itu merasa baik atau merasa karena panggilanmu kau merasa lebih baik dari yang lain, bukan. Tapi milikilah pengharapan. Pengharapan ini yang perlu. Karena bila kau memiliki pengharapan, kata Yesus, aku akan memenuhinya dengan rahmat yang sedemikian melimpah sampai ia tidak mampu menampungnya di dalam dirinya sendiri dan akan menuangkannya, meluapkannya kepada jiwa-jiwa lain. Ini Bapak Ibu, saudara-saudariku yang sangat kucintai. Kita sering lemah dalam hal ini. Pengharapan kita sering sekali lemah. Pengharapan kita. Dan justru dikatakan oleh Yesus kepada Santa Faustina, pengharapan itu adalah bejana yang menampung kerahiman Allah. Maka, Bapak Ibuku yang kucintai, saudara-saudariku, mari semakin membesarkan pengharapan ini. Supaya kita semakin yakin akan penyelenggaraan Tuhan. Semakin besar bejana pengharapan kita, saya yakin kita semua akan jauh dari sikap yang namanya suam-suam kuku. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, inilah rahmat kerahiman yang diberikan kepada kita oleh Yesus sendiri. Mari kita gunakan wadah pengharapan itu sebesar-besarnya. Semakin besar pengharapan itu, semakin banyak rahmat yang kita terima dari Tuhan. Dan semakin banyak rahmat yang kita terima dari Tuhan, pasti cinta kita semakin membara kepada Dia. Karena Dia yang dahulu mencintai kita. Bukan kita yang pertama mencintai Dia. Dia yang pertama telah mencintai kita. Maka, selamat menyambut pesta kerahiman ilahi. Selamat menyambut hari yang agung besok. Dan kita akan dipenuhi oleh rahmat. Bila hati kita membara, hati kita dipenuhi dengan bejana yang disebut dengan pengharapan. Semoga hatiku membara karena cintamu. Amin.